Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dengan Ibu Ika Yeni Susanti, khususnya dalam mata pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menyederhanakan bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa memahami cara menggabungkan suku-suku pada bentuk aljabar. 1. Bentuk aljabar linier, suku dan koefisien. Mari kita diskusikan permasalahan berikut. Nyatakanlah luas 3 persegi panjang pada gambar di samping ini dengan menggunakan bentuk aljabar. Kemudian hitunglah selisih luas antara dua gambar di 1 dan 2. Dari gambar di situ, kita bisa menentukan selisih luas persegi panjang pada permasalahan di atas jika dibandingkan dengan gambar 1. Maka dapat dinyatakan sebagai bentuk. Kita lihat untuk gambar pada permasalahannya, di mana panjangnya adalah 3, kemudian lebarnya adalah A. Kita tahu bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Maka luas bangunan yang pertama kita peroleh adalah 3 kali A, yaitu 3A. Kemudian di sini kita bandingkan dengan gambar yang pertama. Di gambar yang pertama kita tahu bahwa di situ memiliki panjang 7, kemudian memiliki lebar 1. Rumusnya juga sama, yaitu panjang kali lebar, yaitu 7 dikalikan 1, sehingga kita peroleh luas yang kedua adalah 7. Kemudian yang di sini ditanyakan adalah selisih luas persegi panjang, yaitu selisih bangun pertama adalah 3A dikurangi 7. Jadi maka kita memperoleh bentuk aljabarnya adalah 3A dikurangi 7. 3A dan negatif 7 itu disebut sebagai suku. Jadi walaupun dibacanya 3A dikurangi 7, ketika dipisahkan maka itu berubah menjadi 3A dan negatif 7. Itu yang disebut sebagai suku. Kesimpulannya bahwa suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi dipisahkan oleh operasi tambah atau operasi kurang. Banyaknya suku. Yang pertama disebut sebagai suku satu atau biasanya disebut sebagai suku tunggal. Adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih, yaitu atau kurang. Sebagai contoh, misalkan 3x atau negatif 5a. Itu jumlah sukunya hanya ada 1 karena tidak dipisahkan oleh operasi tambah atau kurang. Kemudian yang kedua adalah suku 2 atau istilah lainnya adalah binom. Adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Sebagai contoh, negatif 2x dikurangi 5. Kita perhatikan dari bentuk aljabar itu ada 2 suku, yaitu suku yang pertama adalah negatif 2x, kemudian suku yang kedua adalah negatif 5. Jadi walaupun dibacanya negatif 2x dikurangi 5, ketika dipisahkan maka tanda yang ada di depannya ikut dibawa. Kemudian yang ketiga adalah suku 3 atau istilah lainnya adalah trinom. Adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh 2 operasi jumlah atau selisih. Di sini kita ambil contoh, misalkan 2x pangkat 2 dikurangi x ditambah 1. Dari bentuk aljabar ini kita bisa lihat bahwa di situ ada 3 buah suku. Kalau dipisahkan, suku yang pertama adalah 2x pangkat 2, suku yang kedua adalah negatif x, dan suku yang ketiga adalah 1.
Kemudian yang keempat disebut sebagai suku banyak atau polinom, yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh 3 atau lebih operasi jumlah atau selisih. Jadi dia bisa berupa 4 suku atau 5 suku dan seterusnya. Itu disebutnya adalah suku banyak atau polinom. Di sini saya ambil contoh 2x pangkat 2 dikurangi 5x dikurangi 3xy ditambah 6. Dari bentuk aljabar itu kita bisa lihat bahwa di situ ada 4 suku. Kalau kita pisahkan, suku yang pertama adalah 2x pangkat 2, suku yang kedua adalah negatif 5, suku yang ketiga adalah negatif 3xy, dan suku yang terakhir atau yang keempat adalah 6. Ketika terdapat suku-suku dengan huruf yang sama, kita dapat menerapkan sifat distributif untuk menggabungkan suku-suku dengan huruf yang sama. Sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah ini, kemudian tentukan selisih dari luas bangun di bawah. Di sini ada 2 buah gambar. Dari permasalahan yang pertama tadi kita ambil gambarnya persegi panjangnya dengan panjang 3, kemudian lebarnya A. Kita akan bandingkan dengan gambar yang kedua di mana memiliki panjang 2 dengan lebar A. Dari sini kita tahu bahwa luas yang pertama adalah 3A dan luas yang kedua adalah 2A. Yang ditanyakan adalah kita akan menentukan selisihnya. Maka bentuk aljabar yang terbentuk adalah 3A dikurangi 2A. Dari sini kita tahu bahwa kedua-duanya mempunyai variabel A. Maka di sini sukunya sama, sehingga bilangannya bisa kita kelompokkan, yaitu menjadi 3 dikurangi 2 dikalikan dengan A. 3 dikurangi 2 kita peroleh 1. 1 kita kalikan dengan A, maka diperoleh A. Sebagai contoh yang kedua, di sini A ditambah 5A. Kita tahu bahwa A jika ada sebuah variabel kemudian tidak ada angkanya, maka di depannya adalah angka 1. Maka A di sini sama dengan 1A ditambah 5A. Sama-sama mempunyai suku yang sama atau suku yang sejenis, maka kita bisa kelompokkan bilangannya, yaitu 1 ditambah 5 dikalikan dengan A. 1 ditambah 5 adalah 6, dikalikan dengan A maka jawabannya adalah 6A. Yang kedua, 4x dikurangi 6x. Ini sama-sama memiliki variabel yang sama, maka bisa kita kelompokkan 4 dikurangi 6 dikalikan dengan x. 4 dikurangi 6 kita peroleh negatif 2 dikalikan dengan x, maka hasilnya adalah negatif 2x. Kita masuk ke contoh 2 bagian 3. Di sini ada soal 7A ditambah 5 dikurangi A dikurangi 8. Maka cara pengerjaannya yang pertama adalah susunlah kembali dan kelompokkan suku yang sejenis atau sama. Di sini kita bisa lihat yang memuat variabel A adalah 7A dan negatif A. Maka kita gabungkan menjadi bentuk persamaan 7A dikurangi A. Kemudian positif 5-nya kita turunkan ke bawah dikurangi 8. Karena di sini konstantanya adalah 5 dan negatif 8, maka kita kelompokkan. Kemudian jika sudah disusun kembali seperti ini, kita kelompokkan yang memuat variabel yang sama, yaitu 7A dan negatif A. Maka kita kelompokkan angkanya. Di sini sama dengan 7 dikurangi koefisien dari A adalah 1, maka 7 dikurangi 1 dikalikan dengan A ditambah 5 dikurangi 8. Jadi kumpulkan dulu suku-suku dengan huruf yang sama atau juga suku-suku bilangannya.
menjadi bentuk seperti ini. Jika sudah seperti ini, baru boleh kita sederhanakan. 7 dikurangi 1 sama dengan 6, dikalikan dengan A, maka jawabannya adalah 6A. Dan 5 dikurangi 8, jawabannya adalah negatif 3. Ketentuannya, 6A dan negatif 3 itu tidak sejenis, maka tidak bisa kita gabungkan. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel dan pangkat variabelnya sama. Artinya, jika dia bentuknya mempunyai variabel, maka huruf atau pangkat hurufnya harus sama. Kemudian, jika dia berbentuk konstanta, maka dia juga akan sama dengan konstanta yang lain. Maka bisa dioperasikan, dijumlah atau dikurangkan. Apa itu suku linier? Suku linier adalah suku yang dinyatakan sebagai hasil kali satu huruf dan bilangan positif atau negatif. Misal 2 kali X yaitu sama dengan 2X, atau misalkan contoh yang lain adalah negatif 8A. Itu disebut sebagai suku linier. Jadi ada huruf kemudian dikalikan dengan angka positif atau negatif. Demikianlah untuk pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.